Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 13 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua dalam memelihara hari Sabat, karena hari Sabat begitu penting dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Pengalaman Israel mengingatkan kita akan pentingnya hari Sabat. Ayat inti terdapat dalam Keluaran 16 ayat 29 dan 30 yang berbunyi, "Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Sebelum hukum diberikan dari Sinai, Allah melakukan mujizat setiap minggu untuk mengesankan umat-Nya akan kekudusan hari Sabat. Ia menurunkan hujan mana dari sorga untuk makanan mereka, dan setiap hari mereka mengumpulkan mana ini. Tetapi pada hari ke-6, mereka mengumpulkan 2 kali lipat dari biasanya, sesuai dengan petunjuk Musa. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikianlah selama 40 tahun, Allah melakukan mujizat di hadapan umat-Nya setiap minggu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Sabat-Nya adalah hari yang suci. Allah memerintahkan agar sebuah kemah suci dibangun di mana orang Israel selama pengembaraan mereka di padang gurun dapat menyembah-Nya. Perintah dari sorga diberikan agar kemah suci ini dibangun tanpa ditunda. Karena kekudusan pekerjaan dan perlunya tergesa-gesa, beberapa orang berpendapat bahwa pekerjaan di kemah suci harus dilanjutkan pada hari Sabat, juga pada hari-hari lain dalam seminggu. Kristus mendengar saran-saran ini dan melihat bahwa orang-orang berada dalam bahaya besar untuk terjerat dengan menyimpulkan bahwa mereka akan dibenarkan untuk bekerja pada hari Sabat, sehingga kemah suci dapat diselesaikan secepat mungkin.
firman itu datang kepada mereka, "Hari-hari Sabatku harus kamu pelihara." Meskipun pekerjaan di kemah suci harus dilaksanakan dengan cepat, hari Sabat tidak boleh digunakan sebagai hari kerja. Bahkan, pekerjaan di rumah Tuhan harus digantikan dengan ketaatan suci pada hari istirahat Tuhan. Jadi, Allah cemburu terhadap kehormatan peringatannya tentang ciptaan. Sabat adalah tanda antara Allah dan umatnya. Sabat adalah hari suci yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita sebagai hari untuk beristirahat dan merenungkan hal-hal suci. Allah merancangnya untuk dipatuhi sepanjang masa sebagai perjanjian kekal. Ketika kita menahan diri dari bekerja pada hari ketujuh, kita bersaksi kepada dunia bahwa kita berada di pihak Allah dan berusaha untuk hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Dengan demikian, kita mengakui Allah yang menciptakan dunia dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ketujuh sebagai penguasa kita. Sabat yang sejati harus dikembalikan ke posisi yang semestinya sebagai hari istirahat Allah. Dikutip dari manuskrip 77 tahun 1900. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sabat sejati harus dikembalikan ke posisinya yang semestinya, yaitu sebagai hari istirahat Allah. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya 20 ayat 12 yang berbunyi, "Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka." Sabat adalah peringatan antara kita dan Tuhan dalam huruf besar, sebab Dialah yang menguduskan kita. Kemudian dalam Yesaya 20 ayat 20 dilanjutkan, "Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Jadi, Tuhan dalam huruf besar yang kuduskan kita, dan Tuhan dalam huruf besar adalah Allah kita. Itulah pentingnya Tuhan Allah ingatkan bangsa Israel akan hari Sabat selama 40 tahun melalui karunia hujan mana setiap minggunya. Karenanya, The Great Controversy halaman 437 paragraf 2 berkata, "Oleh karena itu, Sabat merupakan dasar dari penyembahan ilahi, karena Sabat mengajarkan kebenaran agung ini dengan cara yang paling mengesankan, dan tidak ada lembaga lain yang melakukan hal ini. Dasar penyembahan ilahi yang sejati bukan hanya pada hari ketujuh, tetapi juga semua penyembahan ditemukan dalam perbedaan antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Jadi, hari Sabat begitu penting bagi kita, sebab itulah tanda bahwa kita adalah ciptaan dan Tuhan Allah adalah pencipta kita. Oleh karenanya, Sabat adalah tanda bahwa Allah yang menciptakan kita, menguduskan kita, dan bahwa Dialah Allah kita. Karenanya, Roh Nubuat berkata, masih dalam buku dan halaman serta paragraf yang sama, yang berbunyi, "Jika Sabat dipelihara secara universal, pikiran dan kasih sayang manusia akan diarahkan kepada Sang Pencipta sebagai objek penghormatan dan penyembahan, dan tidak akan pernah ada penyembah berhala, ateis, atau orang kafir. Pemeliharaan Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Allah yang benar. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Inilah pentingnya Allah ingatkan kita akan pentingnya pemeliharaan hari Sabat. Renungan pagi hari ini menyatakan yang serupa. Dikatakan dalam Christ Triumphant halaman 110 paragraf 6. Sabat adalah tanda antara Allah dan umatnya. Sabat adalah hari kudus yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita sebagai hari untuk beristirahat dan merenungkan hal-hal suci. Allah merancangnya untuk dipatuhi sepanjang masa sebagai perjanjian kekal. Bahkan Roh Nubuat juga berkata dalam The Review and Herald tanggal 28 Oktober tahun 1902 paragraf 3.
Allah memberikan Sabat kepada umat-Nya sebagai tanda kasih dan belas kasihan-Nya yang terus-menerus dan ketaatan mereka. Sebagaimana Ia, yaitu Allah, beristirahat pada hari ini, yaitu hari Sabat, dan disegarkan, maka Ia, yaitu Allah, menghendaki umat-Nya untuk beristirahat dan disegarkan. Sabat harus menjadi pengingat terus-menerus bagi mereka bahwa mereka termasuk dalam perjanjian kasih karunia. Sepanjang generasi kalian, Dia, yaitu Allah, berkata, Sabat akan menjadi tandaku, janjiku bagi kalian bahwa Akulah Tuhan yang menguduskan kalian, bahwa Aku telah memilih kalian dan memisahkan kalian sebagai umatku yang khusus. Dan saat kalian menguduskan Sabat, kalian akan memberikan kesaksian kepada bangsa-bangsa di bumi bahwa kalian adalah umat pilihanku. Sungguh penting hari Sabat itu bagi kita, umat-umat ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, The Watchman tanggal 8 Januari tahun 1907 artikel A, paragraf 9 berkata, ketika kita merayakan Sabat, marilah kita ingat bahwa itu adalah tanda yang diberikan sorga kepada manusia, bahwa ia diberikan di dalam Sang Kekasih, bahwa jika ia taat, ia dapat memasuki kota Allah dan memakan buah dari pohon kehidupan. Ketika kita menahan diri dari bekerja pada hari ketujuh, kita bersaksi kepada dunia bahwa kita berada di pihak Allah dan berusaha untuk hidup dalam keselarasan sempurna dengan perintah-perintahnya. Dengan demikian, kita mengakui Allah sebagai penguasa kita yang menciptakan dunia dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ketujuh. Karenanya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu, agar setiap hari Sabat diingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Allah, Tuhan dalam huruf besar, yaitu Bapa yang menciptakan kita melalui Anak-Nya, yang menguduskan kita di dalam Anak-Nya, dan yang patut dimuliakan dan disembah, sebab Dialah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Sebab hari penghakiman-Nya sedang berlangsung. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat tentang pentingnya hari Sabat. Sebab hari Sabat adalah tanda antara Engkau ya Bapa dan kami, bahwa Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang menguduskan kami, dan bahwa Engkaulah Allah kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, biarlah Roh Anak-Mu berkuasa dalam hati kami ini, agar kami dapat menghidupkan pengudusan hari Sabat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Engkau yang menguduskan kami ya Bapa, tinggal dalam kami melalui kehadiran Anak-Mu, maka pengudusan dapat menjadi bagian kami semua. Dan melalui kehidupan kami nyatakan kepada dunia, kami sebagai umat-umat pilihan-Mu, umat-umat yang setia memelihara hari Sabat, dan itu dapat kami kabarkan kepada banyak orang, sehingga mereka pun bertobat, sebab hari penghakiman-Mu sedang berlangsung. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.